warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas salah satu jenis pasar lagi. Masih sama, pasar ini juga di antara pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Tapi bedanya sama monopolistik, pasar tersebut lebih dekat dengan pasar monopoli. Pasar tersebut adalah pasar oligopoli. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi, marilah kita pelajari sebenarnya apa sih yang ada di pasar oligopoli tersebut. Nah, di sini ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah apa hasil yang mungkin diproduksi oleh oligopoli. Yang kedua, mengapa sulit bagi perusahaan oligopoli untuk bekerja sama. Yang ketiga, bagaimana hukum anti monopoli digunakan untuk mendorong persaingan. Nah, setidaknya ada 3 hal tersebut yang akan kita bahas pada video kita kali ini. Kita masuk part yang pertama. Oligopoli merupakan sebuah struktur pasar yang memiliki sedikit penjual dengan produk yang mirip atau identik. Selanjutnya, perilaku strategis dalam oligopoli yaitu sebuah perusahaan yang membuat keputusan tentang P atau Q dapat berdampak pada perusahaan lain sehingga mereka akan saling bereaksi jika terjadi suatu perubahan dalam dua variabel tersebut. Perusahaan akan mempertimbangkan reaksi ini ketika membuat keputusan. Nah, perilaku strategis tersebut dikarenakan di pasar oligopoli ini hanya ada sedikit perusahaan, sehingga ketika satu perusahaan itu berubah, maka akan ditirukan oleh perusahaan lainnya. Dengan seperti itu, ketika salah satu perusahaan ini mau membuat suatu gebrakan atau suatu yang berbeda, mereka akan sangat mempertimbangkan perubahan-perubahan tersebut. Nah, dampak hal tersebut muncullah game teori, yaitu studi tentang bagaimana orang bertahan dalam situasi yang strategis. Nanti pun kita akan mempelajari hal tersebut. Apa yang dimaksudkan dan kenapa game teori ini bisa masuk dalam pembahasan oligopoli. Agar lebih jelas lagi, kita gunakan contoh sebagai berikut. Nah, contoh di sini saya ibaratkan ada duopoli di sini. Kan ini adalah pasar oligopoli. Tentu perusahaan yang bergerak dalam pasar tersebut itu lebih dari satu. Kalau satu perusahaan berarti kan itu monopoli. Jadi kalau kita tambah satu, ada satu lagi perusahaan yang bergerak dalam pasar tersebut, dapat juga diartikan itu adalah oligopoli. Maka di sini saya contohkan pasarnya itu ada duopoli, yaitu ada dua perusahaan dalam suatu pasar. Dan di sini adalah pasarnya adalah pasar pasarnya di sini sebenarnya bukan pasar ponsel ya. Sorry, di sini saya ganti, adalah pasar provider di kota kecil. Jadi, di kota kecil tersebut hanya ada 140 keluarga. Dan komoditi yang diperjualbelikan oleh si duopoli itu adalah layanan ponsel dengan unlimited aksesnya, paketan internetnya itu unlimited dan teleponnya itu gratis. Nah, ini adalah schedule
permintaan dari si duopoli tersebut. Jadi ini adalah demand dari kedua perusahaan. Kalau misalnya harganya itu 0 atau gratis, seluruh keluarga di kota kecil tersebut itu mampu untuk membeli, sehingga di sini permintaannya adalah 140. Tapi kalau harganya naik menjadi 5, ternyata hanya 130 yang mau dan mampu membeli. Kalau harganya naik lagi, ternyata hanya 120 warga yang mau membeli, dan seterusnya. Saya ulangi, tabel ini adalah permintaan untuk penggunaan provider telepon seluler. Maka di sini tabel ini itu adalah untuk kedua perusahaan permintaannya. Lalu dua perusahaan itu namanya saya misalkan adalah YNY dan Adapon. Duopoli itu consists of perusahaannya YNY dan Adafone. Dan setiap biaya perusahaannya, fixed cost-nya adalah 0 dan marginal cost-nya adalah 10. Jadi kalau kita menambah satu barang, berarti marginal cost-nya adalah 10. Nah, selanjutnya adalah ini kita isi tabel tersebut. Kalau misalnya harganya 0, maka seluruh keluarga itu mau dan mampu membeli, maka permintaannya adalah 140. Maka revenue-nya adalah, sambil kita mengingat-ingat ya, revenue di sini, revenue ini cara mencarinya kan P dikali Q. Jadi ketika harganya 0, Q-nya 140, maka 0 dikali 140 adalah 0. Selanjutnya, ketika harganya itu 5, ternyata yang mau dan mampu membeli hanya 130 keluarga. Maka revenue-nya adalah 650. Kalau harganya 10, maka pembelinya hanyalah 120 warga, maka 1.200 dan seterusnya. Selanjutnya kita akan mencari cost. Biaya, kita tahu tadi MC-nya itu kan 10. Fixed cost-nya adalah 0. Maka ketika kita memproduksi, si duopoli itu memproduksi 140, maka berapa biayanya? Biaya di sini adalah total cost-nya. Kita tahu kalau total cost itu kan C dikali dengan Q. Fixed cost-nya 0, MC-nya adalah 10, maka ini dijadikan biaya. 10 dikalikan Q. Maka ketika kita memproduksi 140, biayanya adalah 1.400. Ketika kita memproduksi 130, maka biayanya adalah 1.300 dan selanjutnya. Dan kita tahu profit itu didapatkan dengan cara TR dikurangi dengan TC. Revenue di sini adalah TR, cost di sini adalah total cost. Maka untuk yang pertama ini 0 dikurangi 1.400 adalah
negatif 1.400. Selanjutnya, nah, ketika revenue-nya 1.200, C-nya 1.200, maka di sini adalah profitnya 0. Dan selanjutnya, nah, pasar persaingan sempurna, profitnya adalah P sama dengan MC sama dengan 10. Kita cari yang profitnya itu adalah 0. Maka dari sini, atau ketika MC-nya 10, P-nya 10. Maka di sini adalah jika pasar itu bergerak dalam pasar persaingan sempurna, yang akan dipilih yang ini. Tapi ketika ini di oligopoli atau oligopoli, monopolistik dan monopoli itu kan pasar persaingan tidak sempurna ya, maka akan memilih profit yang paling tinggi. Sehingga mereka di antara profit ini, mana yang akan dipilih? Tentu yang ini. Yap. Sehingga ini jika pasar persaingan sempurna, dan ini adalah yang akan dipilih oleh pasar persaingan tidak sempurna. Maka akan memproduksi Q-nya adalah 60 dan pada saat P-nya 40, sehingga mendapatkan profit 1.800 untuk duopoli. Nah, selanjutnya yang harus dipikirkan oleh duopoli ini adalah bagaimana cara membagi jumlah permintaan tersebut, karena total permintaannya kan Q-nya di 60 dengan harganya adalah 40. Lalu bagaimana si duopoli ini membagi permintaan dari 60 tadi? Nah, salah satu kemungkinan yang dapat dilakukan oleh duopoli untuk menentukan hasil adalah dengan cara kolusi atau collusion. Collusion adalah kesepakatan antara perusahaan dalam pasar mengenai jumlah dan harganya. Tentunya si persaingan di pasar persaingan tidak sempurna tadi akan memilih profit yang paling banyak atau paling maksimum yang bisa didapatkan. Dan YNY dan Adaphone merupakan contoh perusahaan yang bergerak pada pasar persaingan tidak sempurna tersebut. Dan mereka menyetujui untuk memproduksi setengah dari jumlah permintaan ketika mendapatkan profit paling banyak. Tadi kita sudah menentukan kalau mereka itu kan akan berproduksi ketika mendapatkan laba 1.800, tadi kan harganya itu di 40 dan Q-nya 60. Maka di sini perjanjiannya akan memproduksi setengah dari jumlah permintaan per perusahaannya. Jadi dengan harga berarti 40 dan Q-nya 60 dibagi 2 yaitu 30. Sehingga profitnya pun terbagi 2, dari 1.800 dibagi 2 menjadi 900. Ini adalah perjanjiannya. Nah, atau dengan cara yang kedua, kartel sekelompok perusahaan yang bertindak serempak. Jadi dari kedua perusahaan tadi melakukan kartel dengan melakukan tindakan yang sama atau bekerja sama seperti itu. Tapi yang dihadapi oleh duopoli itu adalah
kolusi versus kepentingan individu. Setiap orang itu kan memiliki kepentingan. Dan kolusi itu kadang tidak sejalan dengan kepentingan individu. Biasanya kepentingan individu itu kan bagaimana caranya mendapatkan untung yang lebih dan lebih. Makanya di sini saya contohkan, ini adalah kepentingan dari individu setiap masing-masing perusahaan. Tabel ini saya ambilkan dengan tabel yang di awal tadi, yaitu 140 keluarga di kota kecil yang dihadapi oleh duopoli, yaitu YNI dan Adaphone. Hasil duopoli dengan kolusi, setiap perusahaan itu setuju untuk memproduksi sebanyak 30 unit dengan menghasilkan keuntungan 900. Tapi jika YNY itu berkhianat dengan perjanjian di awal, sehingga dia pengen mendapatkan profit yang lebih, sehingga menambah produksi dari yang perjanjiannya itu 30, sekarang 40 unit. Apa yang akan terjadi pada pasar? Dan bagaimana profit yang diterima oleh YNY tadi? Selanjutnya, apakah kepentingan YNY untuk mengingkari perjanjian tersebut? Lalu, jika kedua perusahaan itu mengingkari dan memproduksi Q-nya 40, tentukan keuntungan masing-masing perusahaan. Nah, saya ingatkan lagi, di sini ada dua perusahaan ya, YNY dan Adaphone. Jika kedua perusahaan mematuhi perjanjian, tentu profitnya itu adalah 900. Tapi YNY kalau mengingkari perjanjian dengan cara memproduksi 40 unit dan Adaphone tetap 30 unit ya, maka jumlah unit dipasarkan menjadi 70. Kenapa 70, Bu? Kan Adaphone 30. Ketika Adaphone 30 dan si YNY itu 40 ditambah 30, maka unitnya kan jadi 70 di pasar. Kita cek di sini 70, kalau kita produksi 70, maka harga di pasarnya turun menjadi 35. Sehingga harga di pasar ada 35. Kalau seperti itu, maka profit dari YNY itu 40 unit yang diproduksi ketika dia mengingkari perjanjian dikali dengan harga adalah 35, dan tadi setiap unitnya itu kan memiliki marginal cost adalah 10. Maka 10 di sini adalah MC. Maka 40 dikalikan dengan 25. Sehingga hasilnya adalah 1000. Jadi, bagi YNY itu untung. Karena kalau dia itu mematuhi perjanjian, dia hanya mendapatkan profitnya adalah 900. Tapi ketika dia tuh mengingkari janji dengan cara menaikkan profit, maka menaikkan quantity yang dijual, maka keuntungannya menjadi 1000. Nah, profit yang diterima YNY lebih tinggi daripada dia mematuhi perjanjian. Dengan seperti itu, kepentingan dari si YNY itu meningkatkan atau mengingkari janji adalah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Tapi kalau misalnya Adaphone diem-diem baik di situ dengan cara tetap memproduksi 30
tapi kan harganya turun, tentu keuntungan si Adaphone itu akan turun. Makanya sebagai Adaphone itu juga nggak akan tinggal diam pada kondisinya nyata pun. Dia akan melakukan hal yang sama, yaitu dengan memproduksi 40 juga. Dengan dia memproduksi 40 barang, maka jumlah unit yang di pasar itu kan menjadi 40. Karena 40 dari YNY dan 40 dari Adaphone. 80 ini kita ambil di sini. Maka harganya pun jadi 30. Dengan seperti itu, kalau dilakukan, maka profit yang didapatkan oleh kedua perusahaan, sorry di sini bukan YNT ya, bukan YNY, tapi di sini adalah profitnya Adaphone. Ketika dia produksi 40, maka harga per unitnya adalah 30, dikurangi dengan MC-nya adalah 10. Maka 40 dikali 20 sama dengan 800. Seperti itu. Jadi kalau kedua perusahaan itu sama-sama mengingkari, profit yang didapatkan itu malah lebih turun daripada perjanjian awalnya. Nah, kedua perusahaan akan lebih baik jika keduanya tetap pada perjanjian kartel tadi. Tetapi setiap perusahaan memiliki insentif untuk mengingkari janji. Yang namanya sifat dasar manusia ya, kadang itu ada keinginan untuk lebih dengan cara menghalalkan segala cara. Salah satunya adalah mengingkari janji. Padahal ketika kalian itu komit terhadap suatu janji dan kalian itu selalu konsisten dengan itu, keuntungan kalian tuh tentu akan tinggi daripada kalian mengingkari perjanjian atau komitmen kalian. Jadi ilmu yang didapat dari kita mempelajari oligopoli ini, jangan pernah mengingkari komitmen terhadap teman kalian juga, atau besok terhadap keluargamu, terhadap pasanganmu. Karena ketika kalian sekali mengingkari, kalian tentunya akan rugi guys. Seperti itu. Kita lanjutkan belajarnya. Nah, pelajarannya, sulit untuk perusahaan oligopoli untuk membuat kartel atau berkolusi dan menghargai suatu kesepakatan. Nah, kita lanjutkan lagi kenapa kedua perusahaan itu sulit untuk melakukan perjanjian. Padahal kalau kita lihat dampaknya di sini tuh mereka akan saling merugikan kalau mereka tuh melanggar. Jadi misalnya di sini, jika kedua perusahaan memproduksi masing-masing sebanyak 40 unit, maka jumlah unit yang dipasarkan 80 sehingga harganya menjadi turun 30, sehingga profitnya pun per masing-masing perusahaan itu sekarang tinggal 800 YNY, 800 Adaphone-nya 800, maka total profit duopolinya adalah 1600. And then apakah YNY tertarik untuk meningkatkan output yang lebih jauh ke 50? Dengan berdasarkan profitnya turun menjadi 800 ini, pasti satu perusahaan itu gimana caranya untuk meningkatkan profitnya lagi. Salah satu cara yang kemungkinan ditempuh adalah meningkatkan output dari output mula-mula. Yang awalnya itu YNY itu 40, outputnya sekarang menjadi 50. Dan apakah Adaphone juga tertarik untuk meningkatkan outputnya? Nah, di sini
Saya ulangi lagi, tapi kalau misalnya meningkat menjadi 50, maka ketika ada font itu tetap pada konsisten ke 40, karena YNY ini yang suka biang keroknya, pengen mendapatkan untung lebih, maka dia menstartkan untuk meningkatkan outputnya dengan cara memproduksi lebih dari 40 ke 50 lagi. Dengan seperti itu, yang awalnya di pasar itu ada 80 unit, karena ada YNY menambah 10 unit lagi, maka menjadi 90. 90 ini kita cek ke sini, ternyata harganya turun di pasar menjadi 25. Dengan seperti itu, profit yang didapatkan YNY adalah 750. Nah, ketika dia menambah ke 50, itu malah menjadi penurunan dari 50 menjadi penurunan profit. Nah, hal tersebut jika ada font itu juga menambah output menjadi 50, dan walaupun YNY ini tetap di 40 atau ada font duluan yang akan mengingkari perjanjian, maka ada font pun juga mengalami hal yang seperti itu. Si profitnya turun dari 800 menjadi 750. Nah, ini yang mendasari bahwa seperti yang kita di awal tadi sudah saya paparkan, ketika satu perusahaan itu akan merubah suatu hal, itu akan dipikirkan matang-matang di pasar, di perusahaan-perusahaan yang bergerak di pasar oligopoli ini. Karena satu tindakannya akan mempengaruhi perusahaan lain untuk bertindak. Nah, di sini kita bahas lagi adalah keseimbangan dari oligopoli. Di keseimbangan oligopoli tersebut, kita akan mempelajari mengenai Nash equilibrium, yaitu sebuah situasi di mana perusahaan berinteraksi satu sama lain, masing-masing memilih strategi terbaik mereka, namun tetap mengingat semua strategi yang telah dipilih oleh yang lainnya. Jadi kalau perusahaan oligopoli itu ketika mau mengambil satu tindakan harus menganalisis strategi-strategi dari perusahaan lainnya. Ketika dia sudah agree dengan suatu kebijakan atau keputusan tadi, berarti itu adalah Nash equilibrium. Nah, Nash equilibrium dengan duopoli yang sama, setiap perusahaan memproduksi 30, kesepakatan awal tadi adalah 30. Ketika YNY memproduksi Q 40, maka Adafone pun lebih baik memproduksi 40. Dan sebaliknya, ketika Adafone 40 ya YNY-nya juga 40, seperti itu. Nah, perbandingan hasil pasarnya, ketika perusahaan di pasar oligopoli memilih untuk memproduksi pada profit maksimum, output oligopoli lebih besar daripada output dari monopoli, tetapi lebih kecil dari outputnya pasar persaingan sempurna. Kenapa bisa seperti itu? Karena pasar persaingan sempurna itu banyak banget penjualnya, jadi tentu output di pasar itu banyak banget, sedangkan monopoli itu hanya satu perusahaan, maka kalian bisa bayangkan itu mungkin tidak sebanyak jika lebih banyak perusahaan yang memproduksi. Maka di sini output di pasar paling besar adalah pasar persaingan sempurna karena paling banyak penjualnya, lalu diikuti oleh oligopoli, lalu diikuti oleh monopoli. Dilihat dari segi output di pasar.
Nah, dari segi harga, oligopoli lebih besar daripada pasar persaingan sempurna, tapi lebih kecil dari harga di monopoli. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau monopoli, karena ada hanya satu perusahaan saja yang bergerak, maka dia bebas menentukan harganya. Ketika dia menentukan harga yang tinggi, pun tidak akan terpengaruhi oleh perusahaan lain karena dia adalah the one and only perusahaan dalam pasar tersebut. Maka harganya lebih besar daripada perusahaan, daripada pasar yang lainnya. Ini adalah price untuk pasar monopoli, diikuti dengan price pada pasar oligopoli. Sedangkan yang paling kecil sendiri adalah price pada pasar persaingan sempurna. Karena ketika di sini pasti satu perusahaan itu tidak punya market power sehingga harga ditentukan oleh pasar atau interaksi supply and demand. Di sini harga ditentukan oleh perusahaan masing-masing, tapi biasanya jika perusahaan yang lain itu meningkatkan harga, perusahaan kita itu cenderung tidak akan mengikuti. Tapi ketika perusahaan lain itu menurunkan harga, tentu kita harus mengikuti harga yang turun. Karena kita akan ditinggalkan konsumen kita ketika tidak mengikuti penurunan harga dari perusahaan lain. Seperti itu. Lebih jelasnya nanti kita akan lihat kurva tipnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai efek hasil dan efek harga pada pasar oligopoli. Ketika terjadi peningkatan output, maka akan mempengaruhi dua hal dalam keuntungan perusahaan. Yang pertama adalah efek hasil. Jika harga itu lebih besar daripada marginal cost, maka peningkatan hasil akan menambah profit. Jadi ketika kalian tuh punya barang, saya di sini kalian punya barang Q, terus harga barangmu itu lebih besar dari tambahan biayamu. Maka ketika kalian itu menambah output yang dijual, maka kalian akan ketambahan profit karena ada selisih antara revenue dan cost-nya. Seperti itu. Dan di sini ada efek harga, meningkatkan output, meningkatkan kuantitas pasar. Di sini maaf ada satu kata yang hilang, meningkatkan output atau meningkatkan kuantitas pasar sehingga mengurangi harga dan mengurangi keuntungan pada semua unit yang terjual. Tadi kita lihat ketika kita tadi meningkatkan output, maka ketika output perusahaan kita itu ditingkatkan, mengakibatkan output di pasar tadi kan juga meningkat. Dengan meningkatnya output di pasar tadi, maka harga di pasar kan mengalami turun. Kita tahu bahwa total revenue itu adalah Q dikali P. Ketika P-nya turun, kan ada kemungkinan TR-nya juga turun. Dengan TR yang turun, maka profitnya pun juga kemungkinan turun. Nah, efek harga itu seperti itu. Dengan seperti itu, jika efek hasil itu lebih tinggi atau lebih besar daripada efek harga, silahkan ditambah produksinya. Tapi ketika efek harga itu lebih
besar daripada efek hasilnya, maka mendingan perusahaan itu jangan menambah produksi, atau dengan kata lain mendingan dikurangi saja produksinya. Nah, ini adalah strategi untuk pasar oligopoli. Jika perusahaan kita itu bergerak di pasar oligopoli. Nah, ukuran dari oligopoli, ketika jumlah dari perusahaan naik, maka harga akan turun nih di pasar. Oligopoli akan semakin terlihat seperti atau mendekati pasar persaingan sempurna karena semakin banyak jumlah penjualnya. Lalu harga pun akan mendekati marginal cost. Ini nanti lama-lama itu akan seperti pasar monopolistik, karena kalau tambahan penjual ada tambahan kan lama-lama jumlah penjualnya itu kan semakin banyak, sehingga akan cenderung menjadi pasar monopolistik, sehingga P akan mendekati MC. Kalau seperti itu, maka lama-lama pun akan menjadi dalam jangka panjang yang sangat panjang sekali, pasar ini akan menjadi yang memiliki profitnya adalah profit yang zero. Kuantitas pasar mendekati kuantitas sosial yang efisien. Nah, keuntungan dari perdagangan internasional, perdagangan akan menambah jumlah perusahaan, menambah Q, dan membawa P mendekati MC. Jadi ini, kalau misalnya kita tuh perusahaan kita atau negara kita itu mengapprove perdagangan internasional tanpa barrier, kita kan persaingannya tidak hanya dalam negeri lagi, tapi juga secara global. Dengan seperti itu kan jumlah pedagang yang sama dengan produk kita itu kan akan semakin naik. Dengan seperti itu, kita akan mendapatkan hal-hal seperti ini. Tentu sebagai seorang konsumen kita happy karena harganya turun, akan seperti pasar persaingan sempurna, sehingga pasar cenderung akan lebih efisien. Tapi bagi seorang perusahaan, tentu itu akan menjadi tantangan tersendiri. Nah, kita akan masuk ke game teori. Kenapa di sini bisa mempelajari tentang game teori? Akan kita bahas lebih lanjut lagi. Kita akan membahas game teori. Kenapa game teori ini muncul? Karena tadi kan ada kolusi, dan kita menghadapi strategi orang lain untuk bertahan hidup juga. Kita punya strategi, orang lain pun juga punya strategi. Maka game teori ini kita menghitung strategi orang lain tersebut untuk tetap hidup dalam suatu organisasi misalnya. Ini pun tidak hanya bisa kita gunakan dalam oligopoli, game teori ini pun juga kita bisa gunakan untuk kehidupan nyata. Karena kita pun juga menghadapi orang-orang yang memiliki strategi seperti tadi yang sudah saya paparkan. Let's go. Nah, game teori ini membantu kita memahami oligopoli dan situasi lain di mana pemain bereaksi dan bertahan dalam strategi kita masing-masing. Strategi yang dominan adalah strategi yang terbaik untuk seorang pemain dalam permainan, terlepas dari strategi yang dipilih oleh pemain lainnya. Dilema narapidana. Ini adalah biasanya yang terkenal dalam game teori ya, ya. Permainan antara dua penjahat yang tertangkap, yang akan digambarkan mengapa kerjasama itu sulit, bahkan ketika itu saling menguntungkan. Tadi kan kita mempelajari kalau si Yenji dan Adafon itu bekerja sama kan keuntungannya jauh lebih besar daripada mereka tuh mengingkarinya ya. Tapi kenapa mereka itu tidak memilih cara yang itu? Nah, nanti kita akan lihat dalam game teori ini. Alasan yang paling utama itu adalah ternyata sulit bekerja sama dalam dunia nyata. Nah, ini adalah contoh dari
Prisoner's Dilemma atau dilema narapidana. Di sini ada dua pencuri yaitu Boni dan Cici. Tapi di sini masih tersangka ya. Tapi polisi itu hanya memiliki cukup bukti untuk memenjarakan masing-masing selama 1 tahun. Ini bukti yang dikantongi oleh si polisi itu sebenarnya hanya cukup untuk memenjarakan keduanya itu 1 tahun saja. Polisi bertanya pada masing-masing di ruangan yang berbeda dan tawarannya pun tapi sama yang ditawarkan oleh polisi tersebut. Yang pertama, ini yang pada masing-masing tersangka ya, jika Anda mengaku atas keterlibatan pasangan Anda itu bebas. Saya ulangi lagi, jika ini tawaran polisi terhadap masing-masing tersangka. Jika Anda mengaku atas keterlibatan pasangan Anda bebas. Yang kedua, jika kamu tidak mengaku tetapi pasanganmu malah mengaku, kamu dipenjara 20 tahun. Jika kalian mengaku, masing-masing hanya 8 tahun penjara. Ingat, ada 3 tawaran yang dilakukan oleh polisi tersebut. Untuk gampangnya, di sini saya bikin payoff metricnya. Dan di sini adalah mengaku adalah strategi dominan bagi kedua pemain. Di sini ada si pertimbangan si Boni dan di sini ada pertimbangan si Cici. Dan keduanya, karena ini yang dominannya adalah mengaku, jika Boni itu mengaku jika Cici itu adalah juga mencuri, dan si Cici pun juga mengaku, maka keduanya akan dipenjara 8 tahun. Tapi jika si Boni ini mengaku dan si Cici ini diam, si Boni mengaku kalau Cici itu terlibat ya nak ya. Si Boni itu bebas, tapi Cici dipenjara 20 tahun. Sebaliknya, jika si Cici mengaku kalau Boni terlibat, itu Boni diem, Boni dipenjara 20 tahun, dan Cici itu bebas. Tapi kalau keduanya itu diem-diem baik, nggak usah ngomong, karena tadi polisi kan hanya memiliki bukti itu mempenjarakan mereka selama 1 tahun, maka keduanya akan dipenjara 1 tahun. Nah, kalau sebagai orang yang normal dan kita melihat seperti ini, tentu kita akan bilang, kok nggak milih diem-diem saja sih? Cici diam, Boni diam. Dengan seperti itu, kan mereka hanya dipenjara 1 tahun. Seperti itu kan? Tapi sayangnya tidak ada yang bisa memastikan jika si Boni dan si Cici itu sama-sama diem. Gek atau jangan-jangan ketika si Cici diem, si Boni itu ngomong, kan aku jadi dipenjara 20 tahun. Atau sebaliknya, jangan-jangan Cici itu melaporkan Boni, kan Boni bisa dipenjara 20 tahun. Dengan seperti itu, mereka akan melakukan next equilibriumnya, yaitu dengan cara mengaku. Boni mengaku kalau Cici terlibat, Cici pun juga mengaku jika Boni terlibat. Akhirnya,
Hasilnya Boni dan Cici itu mengaku sehingga masing-masing dipenjara 8 tahun. Keduanya akan lebih baik jika keduanya tetap diam. Tetapi jika Boni dan Cici telah setuju untuk tetap diam, logika kepentingan pribadi atau kepentingan pribadi tadi telah mengambil alih untuk menuntun mereka mengaku. Nah, seperti inilah dunia kenyataan, sayangku. Dan kita balik lagi ke pembahasan kita awal tadi. Ini tadi hanya permisalan biar kalian lebih gampang memahami game theory. Kita balik lagi di sini. Jika kasus tersebut kita masukkan kasusnya YNY dan si Adafone. Ketika oligopoli menyetujui kartel dengan harapan mencapai hasil monopoli, yaitu mereka itu fokus di 60 outputnya, sehingga mereka memproduksi masing-masing key-nya adalah 30, maka mereka akan menghadapi pivot metric yang seperti ini. Kenapa di sini menjadi strategi dominannya adalah melanggar perjanjian? Karena setiap orang itu memiliki kepentingan individu. Dan ketika si YNY dan Adafone itu melakukan produksinya 30 dan 30, nice keseimbangannya kan mereka mendapatkan keuntungan 900. Tapi ketika mereka tuh meningkatkan masing-masing tuh meningkatkan outputnya menjadi 40-40, maka keuntungannya tinggal 800 gitu. Maka kalau ditanya Nash, equilibriumnya yang mana? Yang ini gitu. Nah, ketika si YNY itu menambah 40, dia memang akan untung 1000. Tapi Adafone-nya tetap 30, maka dia untungnya hanya 750. Kalau sebaliknya, YNY-nya itu untungnya 750 dan Adafone itu 1000. Tapi kalau keduanya itu melakukan hal yang sama, keuntungannya itu hanya 800 dan 800. Dan tadi kalau ditanya Nash-nya, itu adalah yang 30. Di sini dan di sini. Gitu. Nah, kita masuk ke perkurvaan dari si demand curve-nya si oligopoli. Memang negatif, artinya slope-nya itu negatif, tapi di sini ada KitKat atau kurva yang patah, kurva demand yang patah. Kenapa bisa jadi seperti itu? Karena bisnis dalam oligopoli menghadapi kurva permintaan yang miring atau slope-nya negatif. Tetapi elastisitas harga permintaan mungkin bergantung pada kemungkinan reaksi pesaing untuk merubah harga dan output satu perusahaan. Pesaing diasumsikan tidak akan mengikuti kenaikan harga yang dilakukan oleh satu perusahaan, sehingga perusahaan tersebut akan kehilangan pangsa pasar. Jadi misalnya gini, ada kita di pasar oligopoli, ada dua perusahaan, YNY dan Adafone. Ketika YNY itu meningkatkan harga, Adafone tidak akan mengikuti kenaikan harga si YNY. Berarti ketika YNY ini tetap kekeh mau meningkatkan harga, dia akan kehilangan pangsa pasarnya. Karena pangsa pasarnya akan berpindah pada perusahaan Adafone. Oleh karena itu, permintaan akan relatif elastis dan kenaikan harga akan menurunkan pendapatan. Kita sudah mempelajari tentang elastisitas kan? Lalu selanjutnya
pesaing diasumsikan cenderung menyesuaikan penurunan harga oleh satu perusahaan yang menghindari hilangnya pangsa pasar. Jadi misalnya sebaliknya YNY jika menurunkan harga dari harga normal, Adaphone cenderung akan ikut menurunkan harga karena ada ketakutan gantian ditinggalkan konsumennya. Dengan seperti itu, jika ini terjadi, permintaan akan menjadi lebih inelastis. Dan penurunan harga juga akan menyebabkan penurunan pendapatan total. Untuk lebih jelasnya, saya berikan secara kurvatik di sini. Nah, ini adalah misalnya kurva mula-mula ketika pesaing mempertahankan harga konstan. Ini misalnya si Adaphone ya. D1 dan MR1 ini adalah kurva permintaan untuk perusahaan Adaphone. Dan misalnya di sini si YNY itu merubah harga menjadi D2 dan MR2. Kita lihat di sini ada perpotongan demand 1 dan demand 2. Ini adalah demand-nya Adaphone. Dan ini gampangannya adalah ketika si YNY merubah harga. Di sini ada titik keseimbangan. Ada titik perpotongan antara kedua demand. Makanya di sini saya garis dulu untuk menentukan Q1 dan harga normalnya adalah P1. Ketika saya ambil harga di sini, saya ambil harganya di sini dan memproduksinya misalnya di sini Q2-nya. Maka kalau tetap menggunakan harganya atau demand-nya si Adaphone, kan dia akan menjual seharga P2 di sini. Tapi ketika kita menggunakan harganya yang warna kontras, harganya ketika si YNY meningkatkan harga di sini, maka harganya yang baru akan P3. Maka si Adaphone ini tidak akan merubah kurva demand-nya kalau harganya menjadi P3. Jadi dia akan tetap konsisten dengan demand-nya. Nah, di sini kurva demand Adaphone ya. Tetapi sebaliknya, jika si YNY itu menurunkan harga, misalnya dia menggunakan titik yang ini, menghadapi demand yang sini, dan dia memproduksi Q3, maka harganya menjadi P4. Sedangkan kalau misalnya si Adaphone itu tetap konsisten, misalnya dengan produksi, bukan di sini kurvanya. Misalnya si Adaphone itu tetap memproduksi Q3, maka harganya masih hijau. Saya P-nya 4 Adaphone ya. Nah, dengan seperti itu, kalau harganya lebih tinggi dari pesaingnya, si Adaphone ini kan akan ditinggalkan oleh konsumennya. Maka si Adaphone pun akan merubah kurva demand-nya ini tadi, mengikuti kurva demand-nya yang pesaingnya. Sehingga seperti ini.
Dengan seperti itu, kurva permintaan untuk oligopoli ini adalah bersifatnya adalah kinkat atau patah kurvanya. Ada perpatahan di sini. Akibat mengikuti atau bereaksi atas keputusan perusahaan lain. Maka kalau kita lihat dari segi MR-nya atau marginal revenue-nya, ketika memproduksi Q1, maka dia akan tetap konsisten mengikuti kurva MR ini. Nah, segini. Set. Tapi setelah memproduksi Q1 ini dan dia mau memproduksi misalnya di sini nih, tentu dia tidak bisa mengikuti MR yang ini. Dia harus berpindah ke MR yang ini. Maka nanti selanjutnya tidak bisa ke sini, tapi melanjutkan yang sini. Sehingga bentuk kurva MR-nya pun juga patah. Nah, seperti ini. Ini adalah kinket demand untuk pasar oligopoli. Oke, selanjutnya kita akan pisahkan biar lebih rapi lagi. Bagaimana biar seperti pasar-pasar yang lain kan kita juga menganalisis profit maksimal, profit yang paling maksimal ya. Tapi syaratnya tetap sama, MR ketemu dengan MC. Dan di sini adalah saya rapikan saja kurva yang kinket tadi saya pindah ke sini. Ini kurva demand-nya. Dan ini adalah kurva MR-nya. Nah, jika kita akan mencari profit yang maksimal, kan syaratnya tetap sama. MR ketemu dengan MC. Di sini adalah MC1. Tapi yang membedakan, karena ini ada kinketnya, ada kurva yang patah, maka ketika kita memproduksi MR sama dengan MC, kan sebanyak Q1 ini. Dengan harganya adalah P1. Apakah ada keseimbangan yang memaksimalkan keuntungan di pasar ini? Dalam diagram di sini M1 memotong celah dalam kurva pendapatan marginal atau MR. Dan ketika kita mengubah MC2 atau sebagai salah satu prediksi utama dari model kurva permintaan yang bengkok adalah bahwa harga akan menjadi sangat kaku bahkan ketika ada perubahan dalam biaya marginal. Penawaran ini dengan asumsi bahwa perusahaan di pasar mencari keuntungan. Jadi misalnya nih, ketika kita memproduksi sebesar Q1 karena MR dengan MC itu perpotongannya itu ada di Q1 dan kita itu pengen ada perubahan gebrakan dalam pasar tersebut dengan mengurangi MC atau dengan kata lain MC-nya tuh berubah seperti ini. Nah, di sini menjadi salah satu prediksi kunci dari model ini adalah bahwa harga akan lengket bahkan ketika ada perubahan pasokan biaya marginal. Ketika kita memproduksinya sebesar MC2 atau ada penurunan atau perubahan pada marginal cost, maka di sini pun juga MC sama dengan MR ya. Kalau dinaikkan harganya sama. Ketika MC3 pun juga MC ketemu dengan MR, dinaikkan lagi harganya sama. Maka ini yang disebut dengan harganya itu adalah kaku. Kalau hanya kita merubah M1, M2, M3 dan perubahannya itu di patahan ini, maka harganya akan tetap sama. Tentu ini menjadi tidak adil karena ketika
si perusahaan itu menghemat biayanya, seharusnya kan harganya turun ya, konsumen akan mendapatkan harga yang semakin murah. Tapi dalam pasar oligopoli itu harganya akan tetap sama, atau disebut dengan harga yang lengket. Seperti itu. Dengan seperti itu dapat kita simpulkan bahwa perusahaan memiliki kekuatan penetapan harga tetapi mungkin enggan menggunakannya. Karena tadi ketika kita berubah, perusahaan lain pun juga akan berubah. Pesaing tidak mungkin menyamai kenaikan harga dan pesaing cenderung menyamai penurunan harga. Jika suatu perusahaan ditetapkan dengan satu harga, mungkin ada gunanya mengubahnya. Karena tetap ada kepentingan individu kita ya. Bahkan jika biaya berubah, kita sering melihat kekakuan atau stabilitas harga dalam oligopoli. Ini meningkatkan kepentingan yang melekat pada persaingan non-harga. Jadi walaupun nanti biaya kita turun, si perusahaan oligopoli ini tidak bisa merubah harga. Karena tadi ada kingkatnya, ada kurva yang patah. Ketika kita merubah harga, tentu akan diikuti oleh perusahaan lain. Nanti keseimbangan pasarnya pun tentu akan jauh berubah. Oke, pembahasan mengenai oligopoli sudah selesai. Semoga setelah kita mempelajari 4 jenis pasar, persaingan sempurna, persaingan tidak sempurna yang terdiri dari monopoli, monopolistik, dan oligopoli ini dapat menambah wawasan Anda dan bisa membantu kalian untuk menyusun strategi bisnis kalian ke depannya. Jadi kalian bisa menganalisis sebenarnya bisnis saya itu berada di pasar yang mana sih? Sehingga dengan seperti itu kalian bisa tahu kondisi pasar. Dengan tahu kondisi pasar, kalian bisa menyusun strategi-strategi yang dapat kalian gunakan untuk mengembangkan produk atau bisnis kalian. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih juga sudah memperhatikan video pembelajaran dari saya. Semoga apa yang kalian lakukan itu mendatangkan keberkahan untuk hidup kalian. Materi selanjutnya kita akan membahas mengenai kebijakan pemerintah dan kegagalan pasar atau market failure. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.